Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat semuanya, melalui video edukasi kali ini, saya, Fidura Tibaido, Koas Laboratorium Ilmu Radiologi, Rumah Sakit Islam Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, dengan pembimbing Dr. Rima Zakia, spesialis radiologi, akan menjelaskan mengenai gambaran radiologi metastasis pada tulang. Dari beberapa referensi yang didapat, data menyebutkan pada perempuan sebanyak 80% metastasis pada tulang diakibatkan oleh kanker mame, dan jika pada laki-laki sebanyak 60% diakibatkan oleh kanker prostat, 20% diakibatkan oleh kanker paru-paru. Lalu, tulang apa saja ya yang paling sering dijadikan sebagai tempat metastasis? Dari gambar yang kita lihat, vertebrae merupakan urutan yang pertama dengan 33,50%, kemudian urutan kedua adalah pelvis 19,90%, urutan yang ketiga adalah sternum 14,80%, selanjutnya adalah ekstremitas bawah, kemudian femur, selanjutnya adalah ekstremitas atas, kemudian skull, dan yang terakhir adalah mandibula. Pada kondisi tulang yang normal, seharusnya osteoklas sebagai agen penghancur atau resorpsi tulang seimbang dengan adanya osteoklas sebagai pembentuk dari tulang. Namun, pada kondisi metastasis didapatkan bahwa kadar osteoklas dan osteoblas tidak seimbang. Lalu, bagaimana ya kira-kira sel kanker ini bisa sampai menyebabkan metastasis pada tulang? Sel-sel kanker ini melalui penyebaran hematogen akan masuk melalui stroma ke sumsum tulang, kemudian sel-sel ini akan dorman dan membentuk lesi mikrometastasis sehingga menyebabkan adanya proliferasi sel dan destruksi tulang. Sel-sel metastasis ini akan merangsang aktivasi dari osteoklas dan osteoblas. Jika didapatkan kadar osteoklas yang meningkat, maka hal ini diaktifasi oleh adanya RANKL dan reseptor RANK. Akan menyebabkan adanya aktivasi dari osteoklas dan menyebabkan resorpsi atau penghancuran tulang yang besar-besaran. Sedangkan jika kadar osteoblas yang meningkat, maka hal ini diaktifasi oleh PTHrP yang akan mengaktifasi adanya TGF-beta sehingga terjadilah aktivasi osteoblas dan akan mendominasi dari proses pembentukan tulang. Jika dilihat dari patofisiologi sebelumnya, maka metastasis tulang terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah tipe osteolitik. Pada tipe ini, kadar osteoklas didapatkan lebih tinggi daripada kadar osteoblas, sehingga akan menyebabkan adanya penghancuran tulang atau resorpsi tulang yang tidak terkendali. Gambaran yang terlihat adalah dengan adanya destruksi tulang dan akan tervisualisasi dengan gambaran radiolusen dengan batas yang tegas. Pada tipe osteolitik ini, kasus yang terbesar didapatkan dari kanker payudara, kanker paru, dan kanker ginjal. Tipe yang kedua adalah tipe osteoblastik, atau kita bisa menyebutnya dengan sklerotik. Pada tipe ini, kadar osteoblas didapatkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan osteoklas, sehingga akan menyebabkan adanya pembentukan tulang yang tidak terkendali. Gambaran apa ya yang terlihat? Gambaran yang terlihat adalah adanya peningkatan densitas dengan ukuran yang bervariasi dan jumlah yang lebih dari satu atau multiple. Akan tervisualisasi dengan gambaran radio opak dengan batas yang tidak tegas. Kasus yang dilaporkan terbanyak pada tipe sklerotik ini adalah keganasan pada prostat. Selanjutnya, kita juga harus tahu manifestasi klinis atau gejala klinis apa saja ya yang ada pada pasien dengan metastasis tulang. Secara subjektif, pasien akan merasakan adanya nyeri tulang lokalis, kemudian penurunan nafsu makan, mual, dan muntah. Secara objektif atau melalui pemeriksaan, kita juga akan menemukan adanya fraktur patologis, kompresi pada vertebrae atau tulang belakang, dan didapatkan adanya peningkatan kadar kalsium darah atau disebut dengan hiperkalsemia.
Yuk kita bahas mengenai gimana ya kira-kira gambaran radiologi metastasis pada tulang. Untuk modalitas radiologi yang bisa kita pilih, untuk pemeriksaan metastasis tulang, yang pertama adalah foto X-ray. Foto X-ray ini akan menggambarkan kalsium tulang dengan spesifik tetapi tidak sensitif. Karena menurut penelitian, dengan minimal 30-50% lesi litik pada tulang, maka akan baru bisa terlihat atau terdeteksi dengan foto X-ray. Oleh karena spesifisitas dan biaya yang terjangkau, foto X-ray ini masih menjadi modalitas pilihan untuk mendeteksi adanya metastasis pada area nyeri lokal yang dikeluhkan oleh pasien. Namun, pada modalitas foto X-ray tadi masih ada kekurangan atau limitasi. Pada metastasis yang terjadi pada kerangka aksial, maka gambarannya akan dikaburkan oleh struktur anatomi yang overlapping atau tumpang tindih. Sebagai contoh adalah isi usus, kemudian tulang-tulang yang lainnya. Sejawat bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Gambar A menunjukkan adanya lesi litik dan lesi blastik atau bisa disebut dengan lesi campuran yang didapatkan pada pasien dengan kanker paru. Sedangkan gambar B adalah gambar yang diambil 8 bulan kemudian, bahwa menunjukkan lesi litik lebih dominan atau lebih meluas dan akan menghancurkan korteks-korteks vertebre di sekitarnya. Kemudian, untuk gambar yang sebelah kanan, gambar A menunjukkan adanya mieloma yang kabur oleh karena tumpang tindih tulang rusuk dan parenkim paru. Sedangkan gambar B adalah potongan sagital yang memperlihatkan jelas adanya lesi litik pada pasien dengan kanker payudara. Hal inilah yang menjelaskan mengenai limitasi atau kekurangan dari modalitas foto X-ray dalam menilai metastasis pada tulang. Kemudian, gambar yang selanjutnya adalah gambaran X-ray skull, menunjukkan adanya gambaran campuran lesi dari osteolitik dan osteoblastik atau sklerotik yang ada pada kranium pasien dengan kanker payudara. Untuk selanjutnya, kasus yang ketiga adalah gambaran X-ray dari ekstremitas bawah, menunjukkan adanya gambaran osteolitik dari os femur distal pada pasien dengan kanker payudara. Nah, untuk selanjutnya, diambil dari sumber Radiopedia, gambaran foto ekstremitas ini menunjukkan adanya gambaran osteolitik atau destruksi tulang humerus pada pasien dengan kanker paru. Masih menggunakan modalitas foto X-ray, foto selanjutnya adalah gambaran X-ray pada lumbosakral, menunjukkan adanya gambaran sklerotik atau adanya kadar osteoblas yang meningkat pada vertebre lumbal 2 pada pasien dengan kanker prostat. Kemudian, modalitas pilihan yang kedua, kita bisa menggunakan CT scan. Modalitas ini tentunya akan lebih detail untuk melihat mineral tulang, dan jika didapatkan kalsifikasi, maka akan terlihat. Bone window disebutkan lebih detail jika dibandingkan dengan soft tissue window. Untuk gambar yang pertama atau gambar yang ada di atas, dengan menggunakan 3 modalitas yang berbeda, gambar A menggunakan bone scan atau scintigraphy, melakukan pemindaian tulang, menunjukkan adanya fotopenia halus pada vertebre atau tulang belakang. Sedangkan gambar B dengan CT scan bone window menunjukkan adanya lesi litik dengan jelas, dan gambar C dengan modalitas MRI dapat menunjukkan adanya tingkat metastasis hingga rongga sumsum tulang, soft tissue, dan ruang epidural. Sedangkan gambaran yang kedua, gambar yang di bawah, CT scan dengan soft tissue window jauh lebih tidak baik jika dibandingkan dengan gambaran CT scan bone window untuk melihat adanya lesi litik, lesi blastik, ataupun lesi campuran pada metastasis tulang. Diambil dari Radiopedia, gambaran CT scan ini menunjukkan adanya gambaran 2 massa bulat campuran osteolitik dan sklerotik pada tulang belakang torakal
pada pasien dengan kanker paru. Modalitas yang ketiga yang bisa kita pilih adalah nuklir atau bone scan. Modalitas ini merupakan modalitas pilihan untuk mendeteksi metastasis yang masih asimptomatis selama staging awal atau restaging pada pasien dengan keganasan. Modalitas ini lebih sensitif tetapi tidak terlalu spesifik, maka beberapa kasus sering dikombinasikan dengan pemeriksaan foto X-ray. Contohnya pada kanker payudara, kanker prostat, kanker paru, yang secara teori disebutkan bahwa kanker-kanker tersebut terbanyak melalui metastasis pada tulang. Pada gambar ini menjelaskan pemeriksaan dengan menggunakan modalitas nuklir atau bone scan. Pada gambar A menunjukkan adanya area serapan pada acetabulum kanan. Hal ini dicurigai adanya metastasis tulang pada pasien dengan kanker prostat. Gambar B menunjukkan adanya serapan di kedua sisi pinggul kanan yang menyempit, kemudian disertai dengan lesi sklerotik dan kista degeneratif. Maka, pada gambaran ini lebih mengarah pada kasus osteoartritis jika dibandingkan dengan metastasis. Contoh gambaran scintigraphy yang kedua dikutip dari Radiopedia. Dari keempat gambaran di atas menunjukkan adanya gambaran lesi sklerotik di skapula kanan, sternum kanan bawah, koste kelima, vertebrae T5, T6, T10, dan L3. Kemudian ada juga di iliaka kanan, mid sakral, dan ala sakral kanan. Selanjutnya, terdapat juga ada di femur kanan, humerus kiri yang ditemukan pada pasien dengan kanker prostat. Untuk modalitas yang keempat adalah MRI. Modalitas ini merupakan pemeriksaan radiologi terbaik untuk menilai dari soft tissue. Jika dikaitkan dengan patofisiologi dari metastasis tulang, kebanyakan metastasis tulang berada di soft tissue rongga sumsum tulang. Maka, tentunya, modalitas MRI ini bisa mendeteksi secara dini jika terdapat metastasis tulang. Kelebihan dari modalitas MRI ini adalah bisa digunakan untuk mengukur luas dan keterlibatan di jaringan sekitar, baik itu saraf, pembuluh darah, dan lain-lain. Sedangkan limitasi dari modalitas MRI ini bahwa modalitas ini memerlukan pasien yang kooperatif kurang lebih dalam jangka waktu 45 menit dalam pemeriksaan. Pada gambaran ini menunjukkan perbedaan gambaran menggunakan modalitas foto X-ray. Pada gambar A menunjukkan adanya radiolucen dengan permeasi kortikal ringan, sedangkan gambaran B menggunakan modalitas MRI menunjukkan lesi pada sumsum tulang yang sudah meluas. Kemudian, gambaran MRI yang kedua menunjukkan adanya gambaran lesi hipointens pada torakal 10 dan lumbal 3 pada pasien dengan kanker paru-paru. Dari video edukasi mengenai gambaran metastasis pada tulang, kita bisa simpulkan bahwa gambaran radiologi yang ada pada metastasis tulang antara lain yang pertama adalah lesi litik, kemudian yang kedua adalah lesi blastik atau sklerotik, dan yang ketiga adalah lesi campuran dari lesi litik dan blastik. Kemudian, modalitas yang bisa dipilih untuk pemeriksaan pada pasien dengan metastasis tulang adalah menggunakan dengan kombinasi bone scan atau scintigraphy oleh karena sensitivitasnya yang tinggi, dikombinasikan dengan foto X-ray dengan spesifisitasnya yang tinggi. Berikut adalah referensi yang diambil untuk materi dari video edukasi kali ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video edukasi pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sejawat dalam belajar memahami gambaran radiologi pada metastasis tulang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.